Bab 835. Pertemuan tahunan keluarga Wilson dari seluruh Neslandia. Eletas. Keluarga Wilson. Setelah Caleb menutup telepon, dia mencibir. Nathan ingin bermain dengan keluarga Wilson. Bukankah dia cari mati? Jackson menghela nafas. Omong-omong, anak ini benar-benar beruntung. Dia ternyata lolos dari bencana kali ini. Dia harus dilenyapkan. Jika tidak, aku tidak akan tenang. Keluarga Wilsonku akan mencapai puncak Eletas, melampaui keluarga Houghton. Bagaimana bisa menampung orang begitu hina? Sama hinanya dengan ibunya. Beruntung, sudah diusir dari rumah sejak awal. Jika tidak, akan ada setumpuk masalah sekarang. Kata George, kakek tenang saja. Mari kita buat rencana lain. Aku jamin sebelum pertemuan tahunan keluarga Wilson, Nathan akan lenyap. Kata Jackson dan Caleb bersaudara. Mengapa George sangat ingin menyingkirkan Nathan? Karena sebentar lagi akan ada pertemuan tahunan keluarga Wilson sekali dalam 1 dekade. Semua klan keluarga Wilson di Neslandia akan datang untuk berpartisipasi. Pertemuan tahunan keluarga Wilson kali ini akan diadakan oleh keluarga Wilson di Eletas. Keluarga Wilson sangat mementingkannya. Mata semua keluarga Wilson dari Neslandia akan berpusat pada mereka. Karena itu, permintaan George adalah tidak boleh ada kesalahan apapun. Misalnya bencana tersembunyi seperti Nathan tentu tidak boleh ada. Jika klan keluarga Wilson yang lain tahu bahwa dia memiliki cucu seperti itu, anak haram yang hidup di jalanan, mungkin keluarga Wilson Eletas akan ditertawakan sampai mati. Ini yang tidak ingin dia lihat. Harga diri paling utama. Oleh karena itu, jejak Nathan tidak boleh keluar. Karena sekarang telah muncul, maka hanya bisa dilenyapkan. Ya, sebentar lagi pertemuan tahunan klan keluarga. Banyak garis keturunan keluarga Wilson datang berpartisipasi. Termasuk keluarga Wilson di Lanremo, keluarga Wilson di Sebowa dan keluarga besar lainnya. Mereka semua akan datang. Permintaanku tidak tinggi. Harus mengungguli semua keluarga Wilson lainnya. Agar keluarga Wilson Eletas menjadi keluarga Wilson yang terkuat di seluruh Neslandia. George berkata dengan keras. Setiap pertemuan mereka selalu membuat perbandingan. 2 pertemuan terakhir keluarga Wilson Eletas tidak mendapatkan apapun. George sangat mengharapkan pertemuan kali ini. Jackson tersenyum. Kakek, mungkin dulu kita tidak bisa menyombongkan diri. Keluarga Wilson Lanremo mirip dengan keluarga Wilson Eletas kita. Tapi sekarang berbeda. Paman ketujuh Dustin Wilson adalah dewa perang di Brigade Besi Kunlun. Tangan kanan dewa perang Kunlun. Apa keluarga Wilson yang lain bisa menyaingi ini? George dan keduanya menggelengkan kepala. Tidak bisa dibandingkan. Kedua, bahkan Panglima Perang Dermus Saitam yang terkenal di Owakana harus berlutut pada keluarga Wilson Eletas. Bisakah keluarga Wilson lain melakukannya? Tidak bisa. Ketiga, poin yang paling penting adalah keluarga Wilsonku sekarang didukung oleh Dewa Perang Kunlun. 2 hari yang lalu Dewa Perang Kunlun juga menerima pedang perunggu kuno. Yang berarti bahwa dia akan menjadi pendukung yang kuat untuk keluarga Wilsonku. Jangankan keluarga Wilson lain. Bahkan keluarga Houghton tidak bisa menandingi. Jackson berkata dengan bangga. Ya, dengan dukungan Dewa Perang Kunlun. Semuanya dibunuh dalam hitungan detik. Aku sudah tidak sabar memamerkannya di pertemuan tahunan. George sangat menantikan. Berharap waktu berlalu lebih cepat. Tiba-tiba teringat sesuatu. Kamu harus melenyapkan Nathan. Bab 836. Membuat wajahmu kembali seperti aslinya. Jangan biarkan keluarga Wilson lain mengetahui aku. George Wilson memiliki cucu seperti itu. Jangan sampai dia muncul di pertemuan tahunan. Jika tidak, itu akan menjadi aibku seumur hidup. George berkata dengan dingin. Kakek tenang saja, aku sendiri yang akan mengatur ini. Mata Jackson mengeluarkan aura pembunuh yang menggebu-gebu. Di sisi lain, setelah menerima telepon peringatan dari Caleb, Nathan sudah sangat marah. Keluarga Wilson semakin berani. Dilihat dari situasinya, target selanjutnya adalah dirinya dan Kirana. Maka dia juga tidak akan membiarkan keluarga Wilson hidup tenang. Ayo pergi. Kita temui Jihan. Setelah keduanya sampai di rumah sakit, wajah Jihan Heid diperban. Suasana hatinya stabil. Namun, begitu melihat Nathan dan Kirana,
Dia mulai menangis. Seorang wanita. Jika wajahnya rusak, siapa yang kuat menahannya? Keluarga Wilson harus membayarnya. Nathan meremas tinjunya. Dokter, bagaimana kondisinya? Nathan bertanya. Luka bakarnya sangat parah. Tidak ada cara untuk sembuh seperti semula. Kecuali operasi plastik. Jawaban dokter seperti pisau baja yang menancap di hati Kirana dan Jihan. Walau operasi plastiknya berhasil, wajahnya tidak akan sama seperti semula. Jihan lebih memilih tidak operasi plastik. Aku tidak akan melakukan operasi plastik. Walau tampangku seperti hantu, aku tidak akan operasi plastik. Jihan memiliki harga dirinya sendiri. Jadi bisa dinyatakan karir Jihan Hei telah berakhir. Dokter, boleh aku lihat laporannya? Nathan bertanya. Setelah mendapatkan laporan, Nathan mempelajarinya dengan cermat. Keterampilan medis Nathan sangat hebat. Hasil asah dari ribuan pertempuran. Setelah melihat laporan medis, alis Nathan perlahan mengendur. Bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan. Ada seorang dokter militer Teron Kuiper di Brigade Besi Kunlun. Hampir menguasai keterampilan medis hingga titik tertinggi. Demi mengabdi pada negara, dia berinisiatif datang ke medan perang untuk menjadi dokter militer lapangan. Di medan perang, dia selalu bersama dengan Nathan, mengikutinya dalam hidup dan mati. Sudah tidak terhitung berapa kali dia menarik Nathan kembali dari ambang kematian. Keterampilan medis Nathan diasah darinya. Hasil mendengar dan melihatnya, sedikit demi sedikit terkumpul. Nathan sebenarnya memiliki bekas luka di punggung, padat dan berakar. Lebih buruk dari luka bakar Jihan. Tapi Teron Kuiper berkata dia bisa melakukannya tanpa meninggalkan bekas. Luka di punggungnya yang sudah bertahun-tahun. Semuanya bisa dihilangkan. Luka Jihan hanyalah kasus kecil. Jadi Jihan masih bisa diselamatkan. Bisa kembali seperti semula. Kirana. Jihan. Jangan khawatir. Aku punya cara untuk mengembalikan wajahmu seperti semula. Nathan berkata dengan penuh semangat. Tapi kedua wanita itu tidak mempercayainya. Bahkan semua orang di ruangan itu tidak mempercayainya. Dokter luka bakar terkemuka di South Mantis sudah mengatakan jika itu tidak mungkin. Kamu orang biasa, apa yang bisa kamu lakukan? Bab 837. Raja Pembunuh Internasional Inisial 47. Jihan Hei tersenyum pilu. Kak Nathan, aku berterima kasih. Kamu sudah bermaksud baik. Memberiku sedikit harapan. Kak Nathan, tenang saja. Aku bisa bertahan. Kirana memutar matanya pada Nathan. Nathan, saat begini kamu semakin mengucapkan kata penuh harapan. Akan semakin besar pukulan psikologis untuk Jihan. Lebih baik kamu diam saja. Kalian pikir aku cuma menghibur? Tidak, aku benar-benar punya cara. Nathan merentangkan tangannya tanpa daya. Dokter yang hadir memelototinya dan berkata, kamu yang akan melakukannya. Bukankah kamu punya cara? Aku tidak bisa melakukan ini. Tapi aku tahu satu orang yang pasti bisa melakukannya. Kata Nathan, cepat kamu pergi saja. Pasien perlu istirahat. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, akan mempengaruhi suasana hati pasien. Nathan diusir dari kamar pasien oleh dokter dan perawat. Tidak ada yang percaya apa yang dia katakan. Luka bakar separah ini masih bisa disembuhkan. Mustahil. Kecuali operasi plastik. Nathan sangat tidak berdaya. Nathan melambaikan tangan. Green Dragon muncul di sampingnya. Green Dragon. Kamu ke zona perang utara jemput Teron Kuiper. Nathan memerintahkan. Siap. Green Dragon segera pergi. Nathan meminta Vermilion untuk mulai mencari orang yang menyiram asam pada Jihan Hei. Dia tidak akan melepaskan keluarga Wilson. Juga tidak akan melepaskan pelakunya. Di saat yang sama Nathan sedang merencanakan sesuatu untuk keluarga Wilson. Jackson dan Caleb bersaudara juga merencanakan bagaimana melenyapkan Nathan. Cara Caleb sangat sederhana. Cukup menyewa beberapa pembunuh untuk menghabisinya. Kamu tidak dapat mengirim pembunuh sederhana untuk membunuh Nathan. Aku dengar Nathan bisa bela diri. Lagi pula dia berada di Jordan Group. Tidak mudah dibunuh. Selain itu, Dewa Perang Kunlun dan pasukannya ada di South Mantis. Jika pembunuh yang kita kirim tidak membunuh Nathan dalam sekejap, masalah akan jadi besar. Di mata Dewa Perang Kunlun, pembunuh ini mudah terungkap. Jackson tidak setuju dan menganalisis banyak kelemahan.
Masuk akal. Agar Nathan lenyap, tidak boleh meninggalkan jejak apapun. Harus alami seperti air menguap dari bumi. Kata Caleb. Ya, benar. Harus membuat Nathan menghilang tanpa jejak. Pembunuh harus bekerja rapi tanpa meninggalkan jejak. Caleb berkata. Jadi kita harus memilih pembunuh terbaik. Jackson mengangguk setuju. Mata Caleb berbinar. Kak Jackson. Berarti kamu sudah punya kandidatnya. Ya, pernah dengar tentang pembunuh 47? Jackson bertanya. Apa? Raja Pembunuh Internasional 47. Setiap tugas biaya dimulai dari 10 juta dolar AS. Dalam 10 tahun sudah berhasil membunuh 1.899 orang. Caleb sampai melompat berdiri. Ya, benar. Dia sudah dalam perjalanan ke Neslandia. Sekarang berada di pesawat. Jackson mengangguk. Kak Jackson. Bukankah berlebihan meminta Raja Pembunuh membunuh Nathan? Memang berlebihan. Tapi kita harus memastikan bahwa Nathan harus lenyap. Jadi itu sepadan. Bersambung.